Salam sejahtera, para penjelajah misteri dan kearifan kuno di seluruh Nusantara. Selamat datang kembali di saluran kami yang membuka tabir rahasia alam semesta dan warisan leluhur. Pernahkah kalian merasakan bisikan angin yang tak biasa atau bayangan melintas di ujung mata? Seolah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dari alam lain. Di balik hiruk-pikuk kehidupan modern, ada hari-hari tertentu dalam putaran waktu yang menyimpan energi dan makna yang jauh melampaui pemahaman biasa kita. Hari-hari di mana tirai antara dunia terlihat menipis, memungkinkan getaran dari alam gaib menembus ke alam nyata. Dan hari ini, tanggal 29 September, adalah salah satunya. Bersiaplah, karena kita akan menyelami kedalaman Hari Gerbang Gaib. Tanggal 29 September dalam kalender Gregorian mungkin tidak secara eksplisit tercatat sebagai hari raya besar dalam tradisi adat istiadat Indonesia yang beragam. Namun, bagi mereka yang peka terhadap denyut nadi kearifan lokal, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh ajaran spiritual dan kepercayaan mistis, tanggal ini membawa nuansa khusus. Ini adalah hari di mana interaksi antara alam manusia dan alam non-manusia terasa lebih intens. Kita menyebutnya Hari Gerbang Gaib. Sebuah momen ketika energi spiritual memuncak dan pesan-pesan dari dimensi lain menjadi lebih mudah diakses, baik itu petunjuk, peringatan maupun berkah. Hari ini menandai pergeseran halus dalam energi alam, mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam sebuah jaring kosmik yang saling terhubung. Dalam konteks keagamaan yang lebih formal, bagi sebagian besar umat Kristiani di Indonesia, tanggal 29 September dirayakan sebagai Hari Raya Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Para malaikat ini diyakini sebagai utusan Tuhan, pembawa pesan suci, pelindung, dan penyembuh. Namun, mari kita telusuri lebih jauh ke dalam akar kepercayaan lokal Indonesia yang telah ada jauh sebelum kedatangan agama-agama besar. Dalam tradisi animisme dan dinamisme yang masih hidup kuat di berbagai pelosok Nusantara, konsep entitas penjaga atau pelindung, seperti danyang penjaga desa, roh leluhur yang mengawasi keluarga, atau penunggu tempat-tempat keramat, sangatlah familiar. Pada Hari Gerbang Gaib ini, energi para penjaga dan utusan spiritual ini dipercaya memuncak. Masyarakat mungkin tidak secara langsung memanggil nama-nama malaikat agung, tetapi konsep entitas pelindung atau pembawa pesan dari alam lain tetap relevan. Mereka memohon perlindungan dari mara bahaya, meminta berkah untuk panen dan rezeki, serta memohon petunjuk untuk masalah-masalah kehidupan, seperti jodoh, kesehatan, atau keselamatan. Permohonan ini bisa ditujukan kepada roh leluhur, penunggu suatu tempat, atau kekuatan alam semesta yang lebih tinggi yang diyakini mengawasi dan membimbing manusia. Ini adalah momen untuk menegaskan kembali ikatan kita dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, dan untuk mencari harmoni dalam tatanan kosmik. Sejarah atau mitologi di balik Hari Gerbang Gaib ini tidak tercatat dalam satu naskah tunggal yang pasti, melainkan terjalin dalam benang-benang kearifan lisan yang diwariskan turun-temurun, terutama di tanah Jawa dan Bali yang kaya akan tradisi spiritual. Konon, di zaman dahulu kala, hiduplah seorang bijak bernama Resi Wasesa yang memiliki kepekaan luar biasa terhadap getaran alam. Beliau menghabiskan hidupnya bertapa di puncak gunung yang diselimuti kabut abadi, mengamati pergerakan bintang, hembusan angin, dan bisikan sungai. Suatu malam, ketika bulan sabit tergantung tipis di langit dan bintang-bintang berkelip lebih terang dari biasanya, Resi Wasesa memasuki meditasi yang sangat dalam. Dalam heningnya, ia merasakan sebuah retakan dalam dimensi waktu. Sebuah celah yang terbuka sesaat, menghubungkan dunia manusia dengan alam para penjaga dan leluhur.
Dari celah itu, ia melihat bayangan-bayangan entitas agung yang bersemayam di antara bintang-bintang dan mendengar bisikan-bisikan kearifan kuno yang tak terucapkan oleh lidah manusia. Mereka berbicara tentang siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali, tentang keseimbangan antara terang dan gelap, dan tentang peran manusia sebagai jembatan antara dua dunia. Resi Wasesa menyadari bahwa fenomena ini terjadi secara periodik, bertepatan dengan pergeseran energi tertentu di alam semesta. Tanggal 29 September, menurut perhitungannya yang misterius, adalah salah satu dari puncak-puncak pergeseran energi tersebut. Sebuah hari di mana gerbang gaib terbuka sedikit lebih lebar. Pada hari itu, para roh penjaga yang menjaga bumi, air dan langit menjadi lebih aktif, lebih mudah dihubungi, dan lebih siap untuk mendengarkan permohonan manusia atau memberikan peringatan. Namun, dengan terbukanya gerbang ini, juga ada risiko. Entitas-entitas yang kurang bersahabat juga bisa melintasi batas, sehingga memerlukan kewaspadaan dan persiapan spiritual yang matang. Resi Wasesa kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pentingnya menjaga kesucian diri, menghormati alam, dan melakukan ritual sederhana pada hari-hari seperti ini. Ia menekankan bahwa hari gerbang gaib bukanlah hari untuk ditakuti, melainkan hari untuk introspeksi, memohon perlindungan, dan menyelaraskan diri dengan energi kosmis. Ia mengajarkan bahwa setiap gerbang yang terbuka membawa potensi berkah dan ujian. Cerita ini, meskipun mungkin bukan sejarah yang tercatat dalam kronik, menjadi fondasi bagi banyak kepercayaan dan praktik spiritual yang masih bertahan hingga hari ini, membentuk pemahaman kita tentang hari-hari yang istimewa secara spiritual. Blok informasi, tanda-tanda takdir. A. Pertanda rakyat, Primbon. Pada hari gerbang gaib ini, alam seringkali mengirimkan petunjuk dan peringatan melalui tanda-tanda yang kasat mata maupun yang tersembunyi. Kepekaan kita ditantang untuk membaca bahasa semesta ini. Pertanda cuaca dan panen. Langit merah menyala saat senja. Jika langit barat berwarna merah menyala dengan intensitas tak biasa di sore hari, ini bukan sekadar keindahan. Menurut kepercayaan, ini adalah pertanda datangnya perubahan besar. Bisa jadi panen yang melimpah jika diiringi awan berbentuk naga, atau justru peringatan akan musibah jika warna merahnya terlalu pekat dan gelap, melambangkan kemarahan alam atau pertanda kebakaran yang akan terjadi di kemudian hari. Aroma melati yang tiba-tiba tercium. Jika kalian tiba-tiba mencium aroma melati yang kuat tanpa ada bunga di sekitar, ini sering diartikan sebagai kehadiran makhluk halus atau danyang yang sedang melintas. Ini bisa menjadi pertanda baik jika arwah tersebut datang membawa berkah, tetapi juga bisa menjadi peringatan jika diikuti oleh perasaan merinding atau dingin yang menusuk. Bintang jatuh yang terang di malam hari. Melihat bintang jatuh yang sangat terang pada malam 29 September dipercaya sebagai pertanda sebuah jiwa yang sedang bertransisi atau sebuah peristiwa besar yang akan segera terjadi, baik itu kelahiran seorang tokoh penting atau berakhirnya sebuah era. Bersamaan dengan itu, ini juga bisa menjadi isyarat bahwa doa atau permohonan yang diucapkan saat bintang jatuh akan terkabul. Suara hewan malam yang tidak biasa. Jika burung hantu bersuara di siang hari atau anjing melolong tanpa henti di malam hari, tanpa sebab yang jelas, ini diyakini sebagai tanda bahwa makhluk gaib sedang berkeliaran atau akan terjadi sesuatu yang buruk, seperti kematian atau bencana kecil. Hewan-hewan dianggap lebih peka terhadap energi spiritual. Gerimis, di pagi hari disusul terik, mendadak. Cuaca yang berubah drastis dari gerimis sejuk menjadi terik menyengat. Di pagi hari ini melambangkan fluktuasi rezeki. Ini bisa berarti awal yang sulit namun akan berakhir dengan kemakmuran,
atau sebaliknya, kemudahan yang tiba-tiba akan diikuti oleh tantangan. Bersiaplah untuk menghadapi pasang surut. Pertanda rumah tangga dan rezeki. Mendengar suara gaduh di atap tanpa sumber. Jika kalian mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki atau benda jatuh di atap tanpa ada penyebab fisik yang jelas, ini adalah pertanda bahwa rezeki sedang berebut masuk ke dalam rumah. Ini bisa berarti akan datang tamu tak terduga yang membawa berkah, atau justru pertanda akan datangnya pengeluaran mendadak yang menguras rezeki. Uang jatuh tak sengaja dari saku. Jika uang tiba-tiba terlepas dari saku atau dompet tanpa disadari, ini sering diartikan sebagai tanda akan adanya pemasukan tak terduga atau rezeki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Namun, jika uang itu hilang dan tidak ditemukan, bisa jadi pertanda kerugian kecil. Piring atau gelas pecah tanpa disentuh. Meskipun terkesan biasa, jika piring atau gelas pecah sendiri tanpa disentuh, terutama di hari ini, diyakini sebagai pertanda bahwa ada energi negatif atau kesialan yang mencoba masuk ke rumah, namun berhasil dipecahkan atau ditolak oleh barang pecah belah tersebut. Ini adalah korban yang menyelamatkan kalian dari sesuatu yang lebih buruk. Lampu berkedip atau mati mendadak tanpa sebab. Fluktuasi listrik yang membuat lampu berkedip atau mati tiba-tiba tanpa gangguan jaringan diartikan sebagai kehadiran makhluk halus yang sedang melewati ruangan atau mencoba berkomunikasi. Mereka bisa jadi arwah leluhur yang memberi peringatan atau entitas lain yang menumpang lewat. B. Makna mimpi di malam ini. Malam hari gerbang gaib adalah waktu yang sakral, di mana gerbang alam mimpi dan alam nyata bisa berinteraksi lebih dalam. Mimpi-mimpi di malam ini seringkali membawa pesan penting. Mimpi melihat air. Air jernih, melambangkan kejernihan pikiran, kesucian jiwa, dan datangnya kedamaian. Ini pertanda baik untuk kesehatan mental dan spiritual, serta keberuntungan yang bersih tanpa hambatan. Air keruh atau berlumpur mengindikasikan kekeruhan dalam emosi, masalah yang akan datang, atau konflik batin yang perlu diselesaikan. Waspadalah terhadap orang-orang yang tidak tulus di sekitar kalian. Mimpi bertemu ular, simbolisasi yang kompleks. Ular besar sering dikaitkan dengan kekuatan tersembunyi, musuh dalam selimut, atau bahkan energi seksual yang kuat. Jika ular itu menyerang, ada bahaya yang mengintai. Jika ular itu jinak, bisa jadi petunjuk untuk penemuan diri atau kekuatan batin yang bangkit. Ular kecil melambangkan godaan kecil, masalah yang sepele namun bisa membesar jika diabaikan, atau peringatan untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan. Mimpi terbang melambangkan kebebasan jiwa, keinginan untuk melepaskan diri dari batasan, atau peningkatan spiritual. Jika kalian terbang dengan mudah, ini pertanda kemajuan dan kebahagiaan. Jika terbang dengan susah payah, ada hambatan yang perlu diatasi dalam mencapai tujuan. Mimpi bertemu leluhur merupakan pertanda yang sangat kuat. Para leluhur datang untuk memberikan nasihat, peringatan, atau restu. Perhatikan baik-baik apa yang mereka katakan atau lakukan dalam mimpi, karena itu adalah pesan langsung dari alam roh. Ini juga bisa menjadi isyarat bahwa kalian perlu lebih menghormati tradisi atau melakukan ritual tertentu. Mimpi di hutan atau alam liar mencerminkan koneksi dengan energi primal, pencarian jati diri, atau menghadapi sisi liar dalam diri. Jika hutan itu rimbun dan indah, ini pertanda keselarasan. Jika gelap dan menakutkan, ada ketakutan atau ketidakpastian yang perlu dihadapi. C. Mereka yang lahir di hari ini. Individu yang lahir pada tanggal 29 September, hari gerbang gaib, diyakini memiliki keistimewaan tersendiri. Mereka seringkali dianugerahi kepekaan spiritual yang tinggi
intuisi yang tajam, dan koneksi yang mendalam dengan alam semesta. Mereka adalah jiwa-jiwa yang seringkali tenang, introspektif, dan memiliki aura pelindung alami. Seperti jembatan antara dua dunia, mereka mampu memahami hal-hal yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Mereka cenderung menjadi pendengar yang baik, pemberi nasihat yang bijaksana, dan seringkali memiliki kemampuan untuk merasakan emosi orang lain atau memprediksi peristiwa. Mereka mungkin terlihat misterius atau sedikit berbeda dari orang kebanyakan. Namun ini karena mereka membawa beban dan berkah dari kepekaan spiritual mereka. Sifat mereka terkadang keras kepala dalam prinsip, namun penuh kasih dan setia kepada orang-orang terdekat. Mereka memiliki misi untuk membawa keseimbangan dan kearifan ke dunia, seringkali melalui profesi yang membutuhkan empati, seni, atau spiritualitas. D. Imeni Niki, nama-nama yang membawa berkah. Pada hari gerbang gaib ini, nama-nama yang memiliki makna spiritual, pelindung atau pencerah diyakini membawa energi yang lebih kuat bagi pemiliknya. Bagi mereka yang menyandang nama-nama seperti Cahaya, melambangkan terang, pencerahan, dan petunjuk. Anugerah, berarti berkah, karunia dari Tuhan. Budi, melambangkan kebijaksanaan, akal, dan moralitas. Sari, berarti inti, esensi, atau keindahan bunga. Wulan, artinya bulan, melambangkan kelembutan dan penerangan di kegelapan. Mari kita ambil contoh. Cahaya, mereka yang bernama Cahaya diyakini membawa penerangan kemanapun mereka pergi. Pada hari gerbang gaib ini, energi cahaya akan semakin memancar, menjadikan mereka sumber inspirasi, pembawa solusi dan pencerah bagi orang-orang di sekitarnya. Intuisi mereka akan sangat tajam, dan mereka mungkin akan menerima wahyu atau petunjuk penting melalui mimpi atau firasat yang kuat. Mereka adalah penerang jalan di tengah kegelapan dan pelita harapan di saat keraguan. Tradisi dan ritual, apa yang perlu dilakukan? Blok kunci. Hari gerbang gaib adalah waktu yang tepat untuk melakukan ritual yang bertujuan untuk membersihkan diri, meminta perlindungan, dan menyelaraskan energi dengan alam semesta. Persiapkan diri kalian dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. 1. Ritual pembersihan diri dan ruang, ruat diri. Tujuan: membersihkan energi negatif yang menempel pada diri dan lingkungan, membuka jalan bagi energi positif dan berkah, serta meningkatkan kepekaan spiritual. Apa yang dibutuhkan? 7 macam bunga, kembang setaman, melati, mawar, kenanga, kantil, sedap malam, cempaka, dan melati gambir, jika memungkinkan. Jika tidak lengkap, gunakan bunga apapun yang harum dan memiliki makna baik. Air bersih dari 7 sumber berbeda, misalnya sumur, sungai, mata air, atau setidaknya air sumur keran yang telah didoakan. Dupa atau kemenyan asli, bukan yang beraroma buatan. Lilin putih, pakaian bersih berwarna putih atau cerah. Kapan dan bagaimana melakukannya? Lakukan sebelum matahari terbit atau saat senja, ketika energi alam sedang tenang dan transisional. Siapkan air dalam wadah besar, masukkan bunga-bunga ke dalamnya. Nyalakan dupo dan lilin di dekatnya. Mandi dengan air bunga tersebut, mulai dari kepala hingga ujung kaki, sambil memanjatkan doa atau niat untuk membersihkan diri dari segala kesialan, penyakit, dan energi negatif. Visualisasikan energi negatif luntur bersama air. Setelah mandi, kenakan pakaian bersih berwarna putih. Bakar dupa di setiap sudut rumah sambil memanjatkan doa perlindungan dan berkah untuk rumah tangga. Apa yang dilakukan setelahnya? Air sisa mandi tidak boleh dibuang sembarangan. Tuangkan ke tanah di bawah pohon yang rimbun atau ke aliran sungai kecil sebagai bentuk mengembalikan energi ke alam. Sisa dupa dan lilin biarkan habis dengan sendirinya. Jaga keheningan dan kebersihan pikiran sepanjang hari. 2.
Ritual menghormati leluhur, sesajen arwah leluhur. Tujuan: meminta restu, perlindungan dan bimbingan dari para leluhur yang telah tiada, serta menjaga harmoni antara dunia hidup dan dunia mati. Apa yang dibutuhkan? Berbagai macam sesajen, persembahan, nasi tumpeng putih atau kuning, aneka lauk pauk sederhana, jajanan pasar tradisional, buah-buahan, kopi pahit, teh manis, rokok kretek, sirih pinang, dan air putih. Usahakan makanan yang disukai leluhur jika diketahui, dupa atau kemenyan. Foto leluhur jika ada, atau lambang yang mewakili mereka, misalnya kain batik atau keris pusaka. Kapan dan bagaimana melakukannya? Lakukan pada malam hari setelah matahari terbenam, di tempat yang tenang dan sakral di rumah, seperti pojok ruangan yang bersih atau tempat khusus untuk sembahyang keluarga. Tata sesajen dengan rapi di atas alas daun pisang atau nampan. Nyalakan dupa, letakkan di samping sesajen. Duduk bersila dengan tenang di depan sesajen, pejamkan mata, dan fokuskan pikiran pada leluhur. Ucapkan doa dalam hati atau secara lisan, memohon restu, perlindungan, dan bimbingan. Sampaikan rasa terima kasih. Apa yang dilakukan? Setelahnya, biarkan sesajen tetap di tempatnya selama beberapa jam atau semalaman. Setelah itu, makanan yang masih layak bisa dimakan oleh keluarga sebagai bentuk berbagi berkah atau dibagikan kepada tetangga dan orang yang membutuhkan. Hindari membuang sesajen begitu saja secara tidak hormat. 3. Ritual memohon petunjuk alam, tapa brata sederhana. Tujuan: menyelaraskan diri dengan energi alam semesta, meningkatkan intuisi, dan memohon petunjuk atau inspirasi dari kekuatan alam. Apa yang dibutuhkan? Tubuh yang bersih dan pikiran yang tenang. Kapan dan bagaimana melakukannya? Pilihlah tempat yang tenang dan alami, seperti di bawah pohon besar yang dianggap keramat, pohon beringin, pohon asem, di tepi sungai yang jernih, atau di taman yang sepi. Lakukan pada siang hari, saat energi alam sedang aktif, namun bisa juga saat senja. Duduklah bersila dengan nyaman, punggung tegak. Pejamkan mata atau tataplah titik kosong. Fokuskan perhatian pada napas. Biarkan pikiran tenang. Lepaskan semua kekhawatiran. Rasakan koneksi dengan bumi di bawah kalian dan langit di atas. Dengarkan suara alam. Izinkan pikiran dan perasaan mengalir tanpa penghakiman. Minta petunjuk dalam hati. Apa yang dilakukan setelahnya? Setelah merasa cukup, buka mata perlahan. Ucapkan terima kasih kepada alam. Tinggalkan sedikit persembahan kecil seperti bunga segar atau segenggam beras di tempat itu sebagai tanda penghormatan. Catat setiap inspirasi, ide, atau firasat yang muncul setelah ritual. Kuliner tradisi Hari Gerbang, gaib. Pada hari yang sakral ini, makanan yang disajikan memiliki makna mendalam dan seringkali bersifat simbolis. Fokusnya adalah pada kesederhanaan, kemurnian, dan keseimbangan. Nasi kuning. Nasi yang diwarnai kuning dengan kunyit melambangkan kemuliaan, keberuntungan, dan rezeki yang melimpah. Biasanya disajikan dengan aneka lauk pauk seperti ayam ingkung, telur dadar iris, kering tempe, dan urap sayuran. Nasi kuning ini adalah simbol perayaan dan syukur. Bubur merah putih. Bubur nasi yang sebagian diberi gula merah, menjadi merah, dan sebagian dibiarkan putih. Melambangkan keseimbangan antara siang dan malam, suka dan duka, serta kehidupan dan kematian. Ini adalah makanan penolak bala dan lambang harapan akan harmoni. Jajanan pasar tradisional. Aneka kue tradisional seperti klepon, cenil, getuk, atau wajik. Makanan ini sering digunakan dalam sesajen karena kesederhanaan dan nilai tradisinya, melambangkan kemanisan hidup dan kerinduan akan hal-hal yang murni. Buah-buahan segar, terutama pisang, jeruk, dan salak, yang melambangkan kesuburan,
kelimpahan dan berkah alam. Buah-buahan ini disajikan dalam keadaan utuh sebagai simbol kesempurnaan. Hindari daging merah atau makanan berat. Pada hari ini disarankan untuk mengonsumsi makanan yang ringan, segar, dan mudah dicerna. Daging merah atau makanan yang terlalu berlemak dianggap dapat memberatkan energi spiritual dan membuat pikiran kurang jernih. Larangan utama hari gerbang gaib, apa yang tidak boleh dilakukan, blok kunci. Pada hari gerbang gaib, energi yang kuat dan sensitif mengalir di sekitar kita. Melanggar pantangan dapat membuka pintu bagi kesialan, penyakit, atau gangguan dari alam lain. Berhati-hatilah dan pahamilah makna di balik setiap larangan. A. Larangan rumah tangga dan pribadi. 1. Jangan menggunjing atau berbicara buruk tentang orang lain. Penyebab mistik. Pada hari ini setiap kata memiliki kekuatan ganda. Menggunjing atau menyebarkan keburukan akan mengundang energi negatif dan roh-roh jahat untuk mendiami lidah dan pikiran kalian. Energi negatif ini akan menarik kesialan dan pertengkaran ke dalam hidup kalian, dan apa yang kalian ucapkan buruk tentang orang lain akan berbalik menimpa diri sendiri. Konsekuensi: akan terjadi pertengkaran dalam keluarga, timbul fitnah terhadap diri sendiri, atau bahkan sakit tenggorokan dan mulut yang sulit diobati. 2. Jangan bertengkar atau mengangkat suara tinggi. Penyebab mistik. Membangkitkan kemarahan atau kebisingan dalam rumah tangga akan mengganggu harmoni energi yang sedang rapuh pada hari ini. Ini akan membuka celah bagi roh-roh pengganggu untuk masuk dan menciptakan perselisihan yang berkepanjangan di antara anggota keluarga. Bahkan dapat menyebabkan hilangnya ketentraman dan rejeki dari rumah. Konsekuensi: rumah akan terasa panas dan tidak nyaman. Sering terjadi cekcok kecil yang membesar, dan rezeki sulit datang atau mudah habis. 3. Jangan menyapu rumah saat hari sudah gelap, setelah maghrib. Penyebab mistik. Menyapu di malam hari dipercaya akan menyapu keluar rezeki dan keberuntungan dari rumah. Selain itu, pada hari gerbang gaib, diyakini bahwa roh-roh halus atau dahanyang rumah mungkin sedang beristirahat atau melintas, dan tindakan menyapu bisa mengganggu mereka, menyebabkan mereka murka atau membawa pergi berkah. Konsekuensi: rezeki akan seret, keuangan sulit diatur, dan ada kemungkinan barang-barang kecil akan sering hilang di rumah. 4. Jangan memotong kuku atau rambut setelah matahari terbenam. Penyebab mistik. Kuku dan rambut dianggap sebagai bagian dari diri yang mengandung energi pribadi. Memotongnya di malam hari, terutama pada hari sensitif ini, dipercaya dapat memutuskan ikatan dengan roh penjaga pribadi, khodam, atau membuat kalian lebih rentan terhadap serangan energi negatif dan makhluk halus yang berkeliaran di malam hari. Konsekuensi: kesehatan bisa menurun, sering merasa tidak nyaman atau gelisah, dan bisa menjadi sasaran empuk bagi energi negatif yang ingin mengganggu. B. Larangan keuangan dan bisnis. 5. Jangan meminjamkan atau meminjam uang. Penyebab mistik. Transaksi keuangan yang melibatkan hutang piutang pada hari gerbang gaib ini dipercaya akan membawa kesialan. Bagi yang meminjamkan, uangnya akan sulit kembali atau akan kehilangan berkah. Bagi yang meminjam, hutangnya akan sulit terlunasi dan bisa terjerat dalam lingkaran kesulitan finansial yang berkepanjangan. Konsekuensi: hilangnya rezeki bagi pemberi pinjaman dan kesulitan finansial yang tak berujung bagi peminjam. 6. Jangan membuat keputusan keuangan besar atau investasi baru. Penyebab mistik. Energi hari ini sangat fluktuatif dan penuh dengan ilusi. Keputusan besar yang diambil pada hari ini seringkali didasari oleh emosi atau informasi yang tidak akurat, yang dapat menyesatkan. Diyakini bahwa roh-roh penipu bisa mempengaruhi pikiran
mendorong kalian untuk membuat pilihan yang merugikan. Konsekuensi: kerugian finansial yang signifikan, penyesalan di kemudian hari, atau proyek yang tidak berjalan sesuai harapan. C. Larangan sosial dan spiritual. 7. Jangan memulai hubungan baru atau usaha baru yang penting. Penyebab mistik. Sama seperti keputusan keuangan, memulai sesuatu yang baru pada hari gerbang gaib ini dianggap tidak stabil. Energi yang tidak menentu dapat menyebabkan fondasi hubungan atau usaha menjadi rapuh, mudah hancur, atau menarik pengaruh buruk yang akan menghambat kemajuan di masa depan. Konsekuensi: hubungan yang tidak langgeng, usaha yang gagal, atau proyek yang selalu mengalami hambatan tak terduga. 8. Jangan tidak menghormati orang tua, leluhur, atau tempat sakral. Penyebab mistik. Ini adalah salah satu pantangan paling serius. Tidak menghormati sesepuh atau melanggar kesucian tempat keramat akan membangkitkan murka para roh penjaga atau leluhur. Mereka adalah pelindung kita, dan ketidakhormatan akan memutuskan ikatan perlindungan tersebut, membuka diri terhadap berbagai kesialan. Konsekuensi: penyakit yang sulit disembuhkan, musibah beruntun, atau hidup yang penuh kesulitan tanpa arah. 9. Jangan berkelana sendirian ke hutan lebat atau gunung setelah senja. Penyebab mistik. Pada hari gerbang gaib, tirai antara dunia gaib dan nyata menipis. Hutan dan gunung sering dianggap sebagai tempat tinggal bagi berbagai jenis makhluk halus, baik yang baik maupun yang jahat. Berkelana sendirian setelah senja meningkatkan risiko bertemu dengan entitas yang tidak bersahabat, tersesat, atau bahkan kesurupan. Konsekuensi: tersesat, sakit misterius, kerasukan, atau mengalami kejadian supranatural yang menakutkan. 10. Jangan membiarkan pintu atau jendela terbuka terlalu lama setelah gelap. Penyebab mistik. Pintu dan jendela dianggap sebagai gerbang fisik rumah. Membiarkannya terbuka lebar setelah matahari terbenam pada hari ini sama dengan mengundang entitas tak kasat mata untuk masuk ke dalam rumah. Energi negatif atau makhluk halus dapat dengan mudah melintas, mengganggu kedamaian penghuni. Konsekuensi. Rumah terasa dingin dan tidak nyaman, anggota keluarga sering sakit, mimpi buruk, atau sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Para penjelajah kearifan, hari gerbang gaib adalah pengingat bahwa alam semesta ini jauh lebih luas dan penuh misteri dari yang kita bayangkan. Dengan memahami tradisi, menghormati pantangan, dan menyelaraskan diri dengan energi alam, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga membuka diri untuk menerima berkah dan perlindungan. Semoga kearifan ini membimbing langkah kita semua menuju kedamaian, keseimbangan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Rahayu.